Shalom. Halo, apa kabar adik-adik semua? Pasti semuanya hari ini penuh dengan sukacita. Yes. Ya, kita hari ini rame-rame ya Kak Angel ya? Iya dong, rame-rame. Iya. Kita ada Kak Jason ini yang main keyboard. Kasih shalom buat Kak Jason. Shalom Kak Jason. Terus ada Kak Hendy yang main gitar. Shalom Kak Hendy. Ya, ada Kak Rio yang main bass. Shalom Kak Rio. Dan ada Kak Topper yang main drum. Shalom Kak Topper. Iya, oke, kita di sini udah siap nih mau memuji Tuhan. Ya, Kak Ferry yakin adik-adik di rumah juga udah siap memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, ambil sikap yang baik. Siapkan hatinya, kita akan mulai sekolah minggu kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih buat segala yang baik yang Tuhan sudah sediakan, yang sudah Tuhan berikan buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, semua yang kami terima hari ini, semua baik. Sebentar kami mau angkat pujian kami, syukur kami, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Yang percaya Tuhan ada tengah-tengah kami, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Amin. Dan Tuhan akan bersuka atas pujian kami. Amin, amin. Kami serahkan ibadah sekolah minggu kami ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita puji Tuhan sama-sama. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Karena hari ini cerah ya Kak Angel ya. Iya, matahari bersinar dengan terang gitu ya. Burung-burung bernyanyi dengan penuh sukacita. Semuanya memuji Tuhan kita. Mari kita puji Tuhan. Katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Burung-burung bernyanyi, bernyanyi bertambah-tambah indahnya. Tuhan tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Lagi ya, katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Lagi katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Amin. Kita akan pujikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangan kita, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya,
hari ya, karena Tuhan selalu kasih kebaikan buat kita. Amin. Yuk adik-adik, sekarang Kak Angel ajak semuanya, kita mau siapkan hati kita, ambil sikap yang baik ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, stop bercandanya sama saudaranya ya. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Taruh tangan di dada, kita mau nyanyi seperti Bapa sayang anaknya. Kita mau sungguh-sungguh ya nyanyikan lagu ini ya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang
padamu. Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa kami Tuhan yang sangat menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang pegang Tuhan masa depan kami Tuhan. Kau yang akan jadikan kami Tuhan anak-anak yang bersinar Tuhan, anak-anak yang sesuai Tuhan dengan kehendak-Mu Tuhan, yang selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjadi Bapa kami yang sangat baik Tuhan. Amin. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ini Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau buka pikiran kami mau buka telinga kami Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Amin. Dari kami masih kecil ini Tuhan. Biar kami boleh melangkah Tuhan sesuai Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati guru-guru kami Tuhan yang sudah melayani Engkau Tuhan. Juga berkati Tuhan guru kami yang akan menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai kami semua anak-anak-Mu ini Tuhan, buat memuliakan nama-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu kami ini Tuhan hanya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Bu Paulus, Tante Lydia, atau Kak Lydia juga boleh ya. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Oh ya, kabar kalian bagaimana? Tante harap semuanya sehat ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, Tante ajak untuk semuanya adik-adik menyaksikan dulu video tentang Bapak Nuh ya. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat
ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita. Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi.
Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, adik-adik, kalian semua sudah mendengarkan kisah Bapak Nuh kan ya? Tentang Bapak Nuh yang selamat dari bencana air bah. Bapak Nuh dan istri serta anak-anaknya dan menantu-menantunya berjumlah 8 orang selamat dari bencana air bah pada zaman itu ya, karena mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini Bapak Nuh tercatat dalam sejarah ya, di Alkitab tercatat namanya diangkat Tuhan sebagai orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dan selamat dari bencana air bah, dari semua orang-orang yang ada di dunia dari zaman itu ya, karena semua orang telah berbuat jahat, semakin jahat, tapi hanya Bapak Nuh ini yang hidup benar di hadapan Tuhan sehingga dia mendapatkan kasih karunia. 8 orang dalam keluarganya selamat beserta semua hewan-hewan yang Tuhan suruh dimasukkan sepasang-sepasang, itu juga selamat ya. Dan nah, adik-adik, kita juga bisa menjadi Nuh zaman sekarang loh ya, karena Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan sudah memilih kita untuk diangkat menjadi kepala, bukan ekor ya. Jadi kita juga harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan seperti Nabi Nuh ini ya. Bagaimana caranya untuk menjadi Nuh zaman sekarang? Yuk, kita mau buka, ambil Alkitabnya. Kita mau buka di Kejadian pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9a ya. Sudah ketemu? Kalau ada yang tidak tahu, boleh tanya mama, papa, atau kakaknya ya. Tante bacakan ya. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ya, di sini dikatakan Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nah, berarti cara yang pertama untuk kita bisa menjadi Nuh zaman sekarang, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan dan berbeda dari dunia ini. Bagaimana sih caranya untuk berbeda dari dunia ini? Nah, misalnya, contohnya ya, ini Tante kasih contohnya, misalnya adik-adik punya teman-teman yang suka main game ya, yang suka main game sampai lupa waktu, lupa mandi, nggak mandi, lupa makan, ya, lupa belajar, ngerjain tugas-tugas sekolah, sampai lupa, sampai tidak ditagih sama gurunya, sama bapak ibu guru, apalagi sampai lupa berdoa, lupa ndak baca Alkitab, dan sukanya main game terus ya. Tapi adik-adik bisa berbeda loh dari teman-teman adik-adik di sekolah atau teman-teman adik-adik itu yang suka main game lupa waktu. Adik-adik bisa adik-adik boleh main game, tapi adik-adik tahu batasannya. Adik-adik bisa membagi waktu antara main game dengan belajar, dengan kita berdoa ya. Adik-adik itu sudah bisa menjadi Nuh zaman sekarang, sudah bisa berbeda dari dunia ini ya, dengan melakukan itu ya. Dan contoh lagi, tadi kan suka main game, ada teman yang suka main game. Contoh yang kedua, misalnya
adik-adik punya teman yang suka menyontek saat ulangan, ya. Tapi adik-adik tidak menyontek. Adik-adik mendapat nilai yang bagus di ulangannya karena adik-adik belajar dan berdoa. Itu adik-adik juga sudah berbeda dari dunia ini. Ada lagi, contohnya adik-adik punya teman-teman mungkin yang sukanya melawan orang tua, tidak taat, tidak patuh sama orang tua, atau tidak menghormati orang tua. Tapi adik-adik menjadi anak yang taat, anak-anak yang patuh, anak-anak yang nurut sama papa mama, sama semua guru-guru sekolah, ataupun guru-guru sekolah minggu, atau kakak-kakak sekolah minggu. Itu artinya adik-adik sudah berbeda dari dunia ini, berbeda dari teman-teman adik-adik, ya. Dan yang kedua, tadi pertama ya, kita hidup benar dan berbeda dari dunia ini. Yang kedua, cara kita untuk bisa menjadi Nuh zaman sekarang, kita mau buka lagi ya ayatnya di Kejadian pasal 6, masih tetap Kejadian pasal 6, ayatnya yang ke-9b. Tadi kita baca yang ke-9a, sekarang ke-9b lanjutannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Caranya kita harus hidup bergaul dengan Allah. Apa sih artinya hidup bergaul dengan Allah itu, adik-adik? Artinya kita intim dengan Tuhan, kita dekat sama Tuhan. Nah, dekatnya sama Tuhan melalui apa? Ya melalui berdoa. Ya, kita berdoa itu kita juga ngomong sama Tuhan, kita juga mengucap syukur sama Tuhan buat hari yang Tuhan beri, buat kesehatan, buat segala berkat, buat segala kebaikan yang boleh kita alami. Nah, itu juga merupakan kita bisa dekat dengan Tuhan, ya. Kita juga sudah bergaul dengan Tuhan dengan cara itu. Dan itu bisa kita lakukan sehari-hari di rumah, bukan hanya saat kita ibadah sekolah minggu. Adik-adik bisa melakukan itu di rumah, ya. Berdoa, terus menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan. Itu bisa adik-adik lakukan di rumah, ya. Dan tadi contoh yang kedua ya. Sekarang bagaimana caranya untuk kita hidup seperti Nuh zaman sekarang? Kita mau buka di Kejadian pasal 6 lagi tetap, tapi ayatnya yang ke-22 ya, ayatnya yang ke-22 ya. Begini firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Di sini dikatakan Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu apa adik-adik? Membuat bahtera, melakukan tepat seperti apa yang disuruh Tuhan. Ukurannya, terus bahan-bahannya, cara-caranya itu tepat seperti apa yang difirmankan sama Tuhan, apa yang disuruh sama Tuhan. Tidak ada satupun yang meleset, ya. Itu yang Bapak Nuh lakukan. Dan sebelum hujan turun, 7 hari sebelum hujan turun itu, Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk masuk, Bapak Nuh untuk masuk ke dalam bahtera. Juga istri beserta anak-anak dan menantunya, juga semua hewan-hewan yang ada yang Tuhan suruh itu masuk ke dalam bahtera. Nah, itu, dan Nuh melakukan semuanya itu tanpa bersungut-sungut ya, pokoknya nurut aja gitu apa yang diperintahkan sama Tuhan. Nah, jadi melakukan firman Tuhan dengan tepat ya. Cara yang ketiga untuk kita menjadi Nuh zaman sekarang yaitu melakukan firman Tuhan dengan tepat. Apa sih dengan tepat itu? Artinya ya misalnya kita kayak firman Tuhan mengatakan jangan mencuri gitu ya.
Jangan mencuri, kan ada itu salah satu ayatnya. Jangan mencuri, itu di salah satu perintah Tuhan ya yang harus kita patuhi. Jangan mencuri. Nah, itu kita juga tidak boleh mencuri. Kita tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita ya. Terus apalagi? Hormatilah ayah dan ibumu. Kita juga harus menghormati ayah dan ibu. Terus ada lagi banyak ya adik-adik ya. Jangan berbohong, jangan bersaksi dusta. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jadi kita harus bicara yang jujur. Terus apalagi? Ayo ya, perintah Tuhan itu banyak ya. Apa yang difirmankan, apa yang ada di dalam firman Tuhan, itu kita juga harus melakukan dengan tepat dan dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh ya. Ya, gitu ya adik-adik ya. Ada 3 cara berarti ya. Ada 3 caranya bagaimana kita menjadi Nuh zaman sekarang. Yang pertama ya, hidup benar dan berani tampil berbeda dari dunia ini. Yang kedua, kita harus hidup bergaul dengan Tuhan, intim dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita melakukan firman Tuhan dengan tepat dan dengan sungguh-sungguh ya. Kita tadi sudah belajar firman Tuhan dan ada tiga yang harus kita lakukan untuk kita menjadi Nuh zaman sekarang. Yuk, yang mau menjadi Nuh zaman sekarang, adik-adik ikuti tante ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Tuhan sudah memilih aku untuk menjadi anaknya. Maka aku harus berani tampil beda dari dunia ini. Sekali lagi ya. Tuhan sudah memilih aku untuk menjadi anak-anaknya, maka aku harus berani tampil beda dari dunia ini. Yuk kita berdoa. Tundukkan kepala, lipat tangan, dan pejamkan mata. Fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami mau menjadi Nuh zaman sekarang yang hidup benar dan berbeda dari dunia ini, yang mau hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, juga melakukan firman Tuhan dengan tepat. Bantu kami ya Roh Kudus untuk kami melakukan firman Tuhan. Jadikanlah kami semua anak-anak-Mu menjadi terang bagi semua teman-teman kami dimanapun kami berada, sehingga kami menjadi kebanggaan Tuhan Yesus, juga menjadi kebanggaan orang tua kami. Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu terus mendapatkan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat segala kebaikan dan berkat-Mu yang sudah kami terima setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang selalu Engkau curahkan bagi kami. Dan terima kasih Roh Kudus untuk tuntunan-Mu selalu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Tuhan memberkati.